preposition atau kata depan. Macam preposition berdasarkan macamnya ini, preposition dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada free preposition atau preposisi yang bebas tidak terikat ke kata yang lain, dan bound preposition, preposisi atau kata depan yang terikat dengan kata yang lain. Nah, mari kita bahas satu persatu macam dari preposition ini. Yang pertama ada free preposition atau preposisi atau kata depan yang tidak terikat dengan kata yang lain atau bisa disebut bebas. Free preposition ini adalah preposisi yang penggunaannya tidak terikat dengan kata-kata tertentu atau dengan kata lain yang dapat digunakan secara bebas, yang termasuk ke dalam kelompok ini kebanyakan preposisi yang berfungsi sebagai adverb. Preposisi dan rangkaiannya yang berposisi sebagai adverb. Itu ya teman-teman. Contohnya ada in, on, at, with, to, for, by, between, behind, over, under, beside, dan lain sebagainya. Contoh pada kalimatnya, contohnya ada I'm sitting on a bench. Saya sedang duduk di bangku. Nah, di situ di bangku, dinya, on-nya itu adalah preposisi atau kata depan. Nah, dia tidak terikat ke kata bangkunya. Gitu ya, teman-teman. Tidak terikat dengan kata yang lain. Hanya membentuk kebanyakan kalau untuk free preposisi ini kembali ke bentuk awal dari preposisi. Ada preposisi plus objeknya. Nah, kebanyakan rangkaiannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ada the grass over the hill looks greener. Rerumputan di atas bukit terlihat lebih hijau. Atau contoh yang terakhir ada in class I study English. Di kelas saya belajar bahasa Inggris. Nah, over, in sama halnya dengan on yang tadi, teman-teman. Mereka tidak terikat dengan kata yang lain. Nah, lebih jelas untuk contoh yang ketiga malahan tidak terikat dengan kata yang lain. Nyata tidak ada kata malahan di depannya karena letaknya kita letakkan di paling depan. Di paling depan. Dia rangkaian preposisi dengan objeknya yang berupa kata benda tapi kita fungsikan sebagai adverb atau keterangan dan diletakkan di depan. Bisa juga di belakang, bisa di tengah. Intinya, kalau untuk free preposition ini sebenarnya masih ada kemungkinan kita pindah-pindahkan letak dari preposisi plus objeknya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua ada bound preposition atau preposisi yang terikat dengan kata yang lain. Bound preposition ini adalah preposisi yang mempunyai aturan dalam penggunaannya. Preposisi ini digunakan terikat dengan kata-kata tertentu seperti verb, noun, dan adjektif. Sebagian non-adjektif dan verb memiliki pasangan preposition. Nah, bisa disimpulkan seperti itu. Nah, non-adjective verb plus preposition plus object of preposition itu polanya biasanya seperti itu, teman-teman. Atau bisa jadi object of prepositionnya tidak kita cantumkan, tidak masalah, tergantung kebutuhan kalimatnya. Sedangkan kalau free preposition tadi ya kebanyakan harus ada karena dia menjelaskan rangkaiannya tersebut yang menjelaskan atau berposisi sebagai keterangan. Menunjukkan juga dia hubungan antara si kata benda, kata sifat, non-adjektif atau kata kerjanya, verbnya dengan objek dari preposisi. Jadi penghubungnya dia. Preposisi si preposisi itu penghubung antara objek of preposisi dengan kata sebelumnya. Nah, preposisinya bagaimana? Nah, contohnya ini ada accuse of, SB di situ apa? Somebody.
Nah, untuk orang somebody, someone boleh gitu ya, diisi dengan somebody untuk orang. Apologies to, kalau untuk berarti diikuti body untuk orang. Kalau for biasanya selain orang. Apply to atau for, ask for atau ask about, attend to, beg for, believe in, beware of, change with, compare with, comply with, come from, to, consist of, deal in, depend on, dream of, fight with, or for, find for, hype for. Nah, di situ biasanya teman-teman membentuk makna baru, rangkaian dari si kata sebelumnya dengan kata preposisi atau kata depan itu membentuk makna baru biasanya. Tapi tidak semuanya ya. Contoh pada kalimat nih. Untuk verb plus preposition. Do you believe in ghosts? Apakah Anda percaya pada hantu? Nah, they were changed with receiving stolen goods. Mereka didakwa menerima barang curian. You haven't complied with the regulation. Anda belum mematuhi peraturan. For a week, she lived on bananas and milk. Nah, for a week-nya sebenarnya dia ada for itu siap, dia preposisi. Hanya saja dia dari free preposition. Yang bound prepositionnya yang mana? Yang on. Kalau dari contoh yang ini ya, yang di atas tadi sudah jelas. Nah, yang ini live on. Live on maknanya hidup dengan. Nah, hidup dengan. It never occurred to me to insure the house. Tidak pernah terfikir olehku untuk mengasuransikan rumah. Nah, occurred to mirip dengan think of, ya tahu? They persist in defying the law. Mereka tetap menentang hukum. When argument failed, he restored to threat. Saat argumen gagal, dia menggunakan ancaman. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, kalau yang non preposition bagaimana? Contoh ada choice of, excuse for, intention of, method for, possibility for, reason for. Contoh pada kalimatnya nih. Josh has no excuse for dropping out the school. Josh tidak memiliki alasan untuk putus sekolah. There is no possibility of acquiring this property at the good price. Ada kemungkinan untuk memperoleh properti ini dengan harga yang bagus. There is no reason for leaving this early. Tidak ada alasan untuk berangkat secepat ini. Connie has developed a method for evaluating this problem. Connie telah mengembangkan metode ini untuk mengevaluasi masalah ini. Yang terakhir, ketika diawali adverb, contohnya ada absorbed in, yang bermakna diserap, accused to, afraid of, anxious of atau about, ashamed of, aware of, bad at, or for, capable of, confident of, exposed to, fit for, fond of, frightened of, good at, interested in, keen on, liable for, nervous of, pleased with, prepared for, proud of, ready for, responsible for, or to, scared of, sorry for, successful in, suspicious of,
terrified of, tired of, used to. Nah, itu biasanya seperti ini teman-teman. Nah, contoh dalam kalimatnya, he was absorbed in his book. Dia asik dengan bukunya. She is afraid of the dark. Dia takut pada kegelapan. He is bad at chess. Nah, dia buruk pandai catur. Nah, buruk atau pandai catur, main catur. Nah, intinya teman-teman, kalau untuk bond preposition itu bergabung dengan kata sebelumnya. Biasanya ketika muncul objeknya. Nah, ada object of preposition tadi. Nah, apakah bisa tanpa object of preposition? Ada sebagian kata yang bisa, ada yang tidak teman-teman. Jadi hati-hati untuk kapan kita memunculkan preposition itu, kapan tidak. Karena apa? Biasanya bisa kita lihat tanpa menghapus si preposisi ketika si makna dari rangkaian adverb, ada verb, noun, adjektif plus preposisi tersebut maknanya berubah, mengubah makna atau mengubah meaningnya. Contoh ada look, melihat, ketambahan for itu kan untuk, tapi kalau kita gabungkan look for jadi mencari. Nah, seperti itu. Kalau yang ini, di contoh-contoh yang ini tadi kebetulan yang bergabung dengan objeknya, berarti harus ada objeknya. Kalau nggak ada, biasanya kita hilangkan untuk preposisinya. Thanks